Kalimantan Selatan termasuk salah satu provinsi yang menangani tingginya kasus penyakit kadam menular dalam beberapa tahun terakhir ini, hingga mencapai 37% dari total berbagai penyakit lainnya. Penderita penyakit kadam menular tertinggi adalah jantung, stroke, ginjal, diabetes, hipertensi, dan beberapa penyakit lainnya. Kalimantan Selatan termasuk salah satu provinsi yang menangani tingginya kasus penyakit kadam menular dalam beberapa tahun terakhir. Penderita penyakit kadam menular di Kalimantan Selatan mencapai 37% dari total berbagai penyakit lainnya. Dari jumlah tersebut, penderita penyakit kadam menular tertinggi adalah jantung, stroke, ginjal, diabetes, hipertensi, dan beberapa penyakit lainnya. Kepala Dinas Kesehatan Kalimantan Selatan Muhammad Muslim, Wahitakoni Prima TV Baisukan Rabu 6 November 2019 memedahkan penyakit kadam menular dipicu oleh pola hidup kada sehat, baik itu pola makan maupun perilaku sehari-hari. Untuk menekan terus meningkatnya angka penderita penyakit kadam menular tersebut, maka perlu adanya gerakan dan kampanye terus-menerus dari seluruh pihak. Selain itu, perlu adanya dukungan dari pemerintah daerah untuk meningkatkan pola hidup sehat. Menurut Muhammad Muslim, pola makan kada sehat ini justru rentan terjadi kepada golongan kekanakan wan remaja, yaitu dengan menyukai mengonsumsi makanan siap saji atau makanan instan. Bahkan warga Banua ini, hampir 98% sudah mulai kada menyukai mengonsumsi makanan sayuran wan buah-buahan. Faktor perilaku kita ini tidak terlepas juga sebenarnya dengan gaya hidup yang dipengaruhi oleh teknologi. Saat ini semua serba dimudahkan, sehingga aktivitas fisiknya akhirnya tidak terlalu banyak lagi. Semua pakai remote, adanya di jari-jari saja. Nah, ini yang harus perubahan pola. Perubahan pola ini, makanya kita mendorong agar setiap kabupaten kota itu wajib mempunyai tempat-tempat lokasi untuk beraktivitas fisik seperti Car Free Day.